meningkatkan keterampilan sosial sang anak. Jadi seperti apa permainannya? Yuk kita lihat sama-sama. Ini terbalik kayak gini nih. Iya, kebalik. Jangan dibalik dong. Terus ini dibalik lagi tuh. Jadi, Pada permainan puzzle kita kali ini, kita menggunakan gambar-gambar peta dan juga budaya-budaya yang ada di Indonesia. Terus mana? Ini bukan. Di sini, anak-anak akan menyatukan potongan-potongan yang sesuai menggunakan pengetahuan dan juga kekreatifan mereka. yang ini di bawah enggak? Permainan puzzle dengan menyatukan gambar-gambar dari peta dan juga budaya-budaya yang ada di Indonesia ini akan menimbulkan dan juga memperkuat karakter nasionalis sang anak. Iya. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Nah, oke. Selanjutnya yang terakhir. Yuk, kasih lihat ke kamera. Gimana? Berhasil kan? Nah, seneng nggak? Seru nggak? Ya. Coba, ini kan pulau adat Gadang. Ini peta Kalimantan. Dengan keberhasilan anak dalam menyusun peta-peta dalam puzzle ini, anak tersebut sudah mengetahui kondisi geografis yang ada di Indonesia. Nah, dan saat mereka bekerja sama dalam menyusun puzzle-puzzle ini menjadi sebuah gambar yang sesuai, mereka sudah mencerminkan sikap gotong royong yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pengenalan budaya yang ada di Indonesia melalui permainan yang menyenangkan dan diikuti dengan pemahaman yang benar mengenai budaya-budaya tersebut akan membuat anak memahaminya dengan baik dan juga menimbulkan karakter bangga dan cinta kepada tanah air. Nah, bermain sambil belajar ternyata seseru itu ya teman-teman. Yuk mulai sekarang kita ajarkan berbagai pengetahuan kepada anak dengan permainan yang menyenangkan dan yang pasti penuh akan manfaat. Oke, itu tadi pembelajaran kita menggunakan permainan puzzle ya teman-teman. Selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di video Playful Learning selanjutnya. Get ready for multiple benefit game. Nationalist puzzle game where you can find an effective and fun learning. Provides cultural aspect of Indonesia in attractive traditional gameplay. This game will give you experience of new effective learning. Get it now. Visit our social media on Reogify Umpo. Get ready for multiple benefit game. Nationalist puzzle game where you can find an effective and fun learning. Provides cultural aspect of Indonesia in attractive traditional gameplay. This game will give you experience of new effective learning. Get it now. Visit our social media on Reogify Umpo. ISIS Indonesia Reogify Umpo proudly presents Sustainable Development Goals GIM for children start from 8 years old. We hope that you enjoy this game. You are invited to play and follow the instruction. Thank you for making the world a better place.
ISIS Indonesia Reogify Umpo proudly presents Sustainable Development Goals game for children start from 8 years old. We hope that you enjoy this game. You are invited to play and follow the instruction. Thank you for making the world a better place. ISIS Indonesia Reogify Umpo proudly presents Sustainable Development Goals game for children start from 8 years old. We hope that you enjoy this game. You are invited to play and follow the instruction. Thank you for making the world a better place. Tusuk gigi kira-kira bisa buat media pembelajaran apa ya? Yuk coba bikin sesuatu. Kita cuma butuh tusuk gigi dan plastisin. Pertama, bentuk plastisin menjadi bulat atau bentuk lainnya. Kemudian hubungkan tusuk gigi dengan plastisin hingga membentuk pola bangun ruang seperti kubus, segitiga, dan lain-lain. Dan sudah jadi. Permainan ini akan memperkenalkan pola-pola bangun ruang kepada anak dengan menyenangkan. Yuk cobain. Hai semuanya, yuk kita bikin permainan lucu untuk anak menggunakan loose part. Di sini kita butuh daun puring, ranting, batu taman, gunting, buah kapulaga, kayu bulat, mata boneka, daun maple, dan juga bunga. Letakkan daun maple di bawah kayu bulat seperti ini. Kemudian taruh ranting di bawah daun sebagai kaki. Lanjut dengan memberikan tangan menggunakan potongan daun puring. Tempelkan mata, buat bibir tersenyum ceria dengan menggunakan daun puring dipotong seperti ini. Letakkan kapulaga sebagai hidung, dan yang terakhir berikan hiasan bunga sebagai rambut. Tara, sudah jadi. Yuk coba bareng anak-anak, pasti seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di video Access Playful Learning. Kira-kira hari ini kita main apa ya? Hari ini kita akan bermain SDGs Game. Apa sih SDGs Game itu? SDGs Game adalah permainan yang bertujuan untuk membantu orang-orang memahami peran mereka untuk menjadikan planet ini lebih baik, baik secara individu, pemain tim, maupun sebagai warga negara global yang bertanggung jawab. Untuk membangun dunia yang lebih baik untuk semua orang dan juga planet ini, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah setuju untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs pada tahun 2030. Kami membutuhkan generasi muda untuk menjadi pemain kunci untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan juga masa depan yang lebih cerah. Kami, tim Reogify Umpo, telah berhasil membuat permainan yang kita sebut sebagai SDGs Game. Permainan ini dapat dimainkan oleh anak berusia 8-10 tahun dengan cara permainan yang menyenangkan dan juga menarik. Permainan ini mengajarkan mereka tentang SDGs dan memotivasi mereka untuk mengejar SDGs untuk masa depan yang lebih baik. Peran Anda sebagai seorang pendidik sangatlah penting. Dengan bantuan semua orang, termasuk keluarga dan juga teman, kita mampu mengubah dunia ini menjadi lebih baik sesuai dengan SDGs. Berikut ini adalah cara untuk memainkan SDGs Game. Dalam SDGs Game ada 63 ruang di papan permainan. Setiap pemain menempatkan tokoh mereka di ruang mulai. Dan untuk menentukan siapa yang pertama melempar dadu, kita bisa melakukan switch dengan pemain lainnya. Pemain bergiliran melemparkan dadu dan memindahkan tokoh mereka ke depan sejumlah spasi seperti yang ditujukan pada dadu.
Jika seorang pemain mendarat di bidang tujuan pembangunan berkelanjutan 1-17, mereka dapat menarik kartu yang sesuai dengan nomor gol tersebut. Pemain lain harus membacakan pertanyaan pada kartu tersebut, dan jawaban yang benar dari laci kartu tersebut akan memungkinkan seorang pemain untuk melempar dadu sekali lagi. Jika seorang pemain mendarat di dasar tangga, mereka bisa langsung naik ke atas. Dan jika pemain mendarat di atas luncuran air, mereka segera pindah ke dasar perosotan. Pemain pertama yang tiba di lapangan 2030 adalah pemenangnya. Jika pemain melempar nomor yang diminta, mereka harus melangkah maju ke bidang 2030 dan kemudian mundur ke belakang sejumlah kelebihan dari spasinya. Kami harap Anda menikmati game ini dan terima kasih telah membantu untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yuk kita eksperimen menggunakan bahan-bahan sederhana ini. Kita hanya butuh pewarna makanan, pipet, dan botol yang diisi air. Caranya gampang banget, langsung aja masukkan pewarna makanan ke botol menggunakan pipet. Gunakan warna yang berbeda di setiap botol ya. Selanjutnya langsung saja kita letakkan di bawah sinar matahari dan amati hasilnya. Cantik bukan? Botol pelangi ini akan mengenalkan sains kepada anak melalui bayangan-bayangan benda, mengenalkan teknologi melalui cahaya matahari, engineering dengan mampu mengkonstruksi benda, dan matematika dengan mengenali warna-warna. Gampang dan banyak manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizal Arifin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang permainan yang lain, yaitu permainan lompat tali. Nah, permainan ini sangat populer di kalangan anak-anak Indonesia. Nah, ternyata selain di Indonesia, permainan ini juga sangat digemari oleh anak-anak di Jepang. Nah, mereka menyebutnya dengan nawatobi. Ada dua jenis permainan lompat tali di Indonesia, yaitu yang pertama melompati tali karet dengan ketinggian tertentu, dan yang kedua adalah melompat pada tali karet yang diputar. Nah, dua jenis permainan tadi untuk selanjutnya kita sebut dengan lompat tali dan semprengan. Nah, kita coba gali apa sains dari kedua permainan lompat tali tadi. Yang pertama adalah permainan lompat tali. Nah, dalam permainan lompat tali ini menggunakan karet gelang ya, yang diikat antara satu karet dengan karet yang lain. Nah, karet ini dia bersifat elastis. Apa itu elastis? Elastis itu artinya sebuah benda ketika dia berubah bentuk, ya karena diberikan suatu tarikan atau tekanan, maka setelah tarikan atau tekanan tersebut dilepaskan, benda tersebut akan bisa kembali ke bentuknya semula. Nah, seperti contoh ini ada tali karet. Nah, tali karet ini saya tarik, saya regangkan. Nah, kemudian di sini dia berubah panjangnya, ya. Kemudian saya lepaskan, dia akan kembali ke bentuknya semula. Nah, ini disebut sebagai elastis, benda yang termasuk benda yang elastis. Nah, ketika tali karet ini diregangkan, ya, kemudian dilepaskan secara tiba-tiba, nah, ya tali karet ini akan bergerak, ya. Artinya ketika diregangkan di sini ada energi potensial elastis. Nah, kemudian ketika dia dilepaskan satu sisinya, ya maka energi
potensial elastik tersebut diubah menjadi energi kinetik. Gitu. Nah, kemudian permainan yang kedua adalah semprengan. Nah, di dalam permainan semprengan tersebut, nah pemain itu ada yang melompat, ya, menghindari tali karet yang diputar oleh dua orang pemegang tali karet. Ketika pemain tersebut melompat, maka di situ dibutuhkan energi, ya, untuk melompat. Nah, energi itu didapatkan dari mana? Energi itu didapatkan dari makanan yang dikonsumsi oleh pemain tersebut, gitu ya. Biasanya setelah bermain lompat tali, itu pemain merasa kelelahan, lapar, kemudian merasa haus juga, ya. Kenapa itu terjadi? Karena banyak energi yang digunakan dalam kegiatan fisik melompat pemain tersebut. Ya, jadi dari makanan itu kemudian masuk ke mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, nah kemudian masuk ke lambung, nah kemudian melewati usus halus. Nah, di situ di usus halus itu ada penyerapan energi makanan. Nah, untuk digunakan beraktivitas sehari-hari maupun juga untuk disimpan sebagai cadangan energi dalam bentuk lemak. Nah, ketika digunakan untuk aktivitas fisik yang berat, maka banyak energi yang dipakai. Nah, sehingga dari situ ketika tubuh kekurangan energi, maka akan mengirimkan sinyal ke otak, nah, untuk memberikan kode kepada tubuh bahwa tubuh kekurangan energi dan muncullah rasa lapar dan rasa lelah. Nah, untuk kembali mengisi energi yang baru. Nah, demikian juga ketika biasanya kita beraktivitas, itu akan muncul atau keluar banyak keringat. Ya, tubuh kita akan berkeringat. Nah, keringat itu dikeluarkan untuk mendinginkan suhu tubuh, ya. Mendinginkan suhu tubuh setelah beraktivitas. Di situ ada proses metabolisme sebagaimana mesin kendaraan biasanya ketika kita gunakan dalam jangka waktu yang lama, di situ akan temperaturnya meningkat, semakin panas. Nah, di situ perlu didinginkan. Nah, untuk pendinginan di dalam tubuh, di tubuh kita itu digunakan biasanya keringat. Jadi tubuh mengeluarkan cairan keringat itu diambil dari cairan tubuh. Nah, ketika banyak keringat yang dikeluarkan, maka cairan tubuh itu akan banyak yang hilang. Nah, sehingga tubuh akan mengirimkan sinyal atau tanda bahwa tubuh kekurangan cairan dengan munculnya rasa haus. Nah, itu adalah beberapa penjelasan tentang sains dari permainan lompat tali. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Di sini kita akan membuat video mengenai Mekei. Yaps, kita akan membuat video series mengenai Mekei. Sebelumnya, yuk kenalan dulu apa sih itu Mekei. Sebuah komputer pasti memiliki keyboard untuk menginput data seperti huruf, simbol, juga angka-angka.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhibudin Fadli, yang terhormat Bapak Rohmat Aldi Purnomo MSI, yang terhormat pemateri kita pada pagi hari ini, Ibu Deyan Eka Pratiwi SPD, dan seluruh peserta Access Gamification 7 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara Training Access Gamification 7 dengan topik Profesor Kecil Membuat STEAM Bagaimana Cara Menjernihkan Air yang dilaksanakan pada pagi hari ini Sabtu 28 Agustus 2021. Kedua kalinya, selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Co-Investigator Access Indonesia, Bapak Dr. Muhibudin Fadli. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah, selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Silahkan, ya. Pak. Oke, terima kasih banyak. Saya izin saya slide ya, Mbak ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Di Sidoarjo, di Surabaya, alhamdulillah semuanya. Gimana di sana? Hujan apa panas ini? Masih tergolong musim panas, Pak. Tergolong musim panas. Tergolong ulang-ulang yang baik ya, Mas ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Salam kenal, nama saya Muhibudin Fadli. Kebetulan di sini kami mendapatkan amanah untuk melakukan riset. Jadi singkatnya memang tahun 2020 saya mengajak Pak Aldi di sini, alhamdulillah sebagai DPL di SDN Negeri Lanting Sari 1 Sidoarjo ya, benar ya Mas Ahmad ya. Ya, ini saya lihat di Maps dengan SDN Klopo 10-2 sekitar 45 menit perjalanan. Jadi memang agak jauh, cuman lebih jauh kita di Ponorogo. Jadi semoga lewat diskusi kita pada pagi hari ini nanti sharing-sharing bisa memperkuat pengalaman teman-teman dalam implementasi di sekolah seperti itu. Niatnya seperti itu. Nah, apa itu ACES? Jadi memang tadi dimulai tahun 2020 kebetulan ada partner kami di Inggris pengen mengajak saya untuk meneliti tentang bagaimana peran anak-anak muda. Jadi konsepnya di ACES itu ada 3 teman-teman. Jadi bagaimana peran anak-anak muda, jadi community. Peran anak muda dilambangkan dengan jabat tangan itu. Itu adalah bagaimana peran atau young people dalam apa? Dalam memberikan informasi kepada anak-anak di sini yang berdasarkan dengan konsep playful. Playful itu adalah menyenangkan, bahagia, dan lain sebagainya. Kemudian diharapkan dari playful ini anak-anak terbentuk konsep resilience-nya, yaitu ketahanan. Jadi meskipun dia sedang ada musibah, ya seperti sekarang ini, padahal ini risetnya sebelum COVID ya, tapi ternyata ini diuji beneran ketika COVID. Jadi bagaimana playful ini berpengaruh terhadap resilience. Resiliensi itu adalah bagaimana ketangguhan mereka dalam menghadapi masalah, menghadapi musibah, dan lain sebagainya. Jadi kita melihat aktivitas-aktivitas berdasarkan playful learning untuk memperkuat resiliensi mereka. Nah, alhamdulillah sebelumnya kami kemarin di Solo, di Surakarta, Jawa Tengah, ada komunitas namanya Solo Mengajar, sama dengan teman-teman, dan sekarang masih berjalan. Ada sekitar 50 volunteers atau 50 mahasiswa yang sedang mengajar anak-anak di sentra-sentra di situ. Bedanya pada waktu itu Solo Mengajar lebih dulu daripada kampus mengajar, karena memang konsepnya ini sudah
mulai tahun 2014. Mereka sudah berada di komunitas-komunitas untuk mengajari anak-anak pinggiran, anak marginal, dan lain sebagainya yang belum beruntung mendapatkan pendidikan yang layak di sektor non formal ya. Kemudian saya luaskan lagi ke anak-anak kampus mengajar 1 pada waktu bimbingan saya di kampus mengajar 1 di Ponorogo, cuman di daerah atas. Jadi dari Ponorogo masih 1 jam, itu SD-nya sangat-sangat terpencil sekali, nggak ada internet. Anak-anak di situ aktivitasnya sangat sederhana sekali dan berkaitan dengan STEM juga, dan berkaitan dengan bagaimana mereka belajar dan nggak bosen lah ketika mereka mungkin online learning, padahal di sana juga nggak ada sinyal ya, tapi anak-anak ketika online tuh harus turun gunung dulu kan ya, tambah repotnya. Kemudian alhamdulillah di kampus mengajar 2 ini saya sebagai DPL juga, ketambahan Mas Aldi. Kebetulan Mas Aldi itu sebelumnya belum DPL, sekarang DPL juga, alhamdulillah ditempatkan di kota yang sama, Sidoarjo. Jadi nggak tahu, mungkin sudah tahu ya. Ini sebuah kebetulan yang menurut saya luar biasa. Saya dengan Mas Aldi ini DPL kebetulan di Sidoarjo ya, sama di kabupaten yang sama. Jadi ketika meeting dengan Kadinas dan sebagainya, saya dengan Mas Aldi pasti ada di sana dan saya sharekan dengan mahasiswa kami. Dan selamat datang teman-teman dari SDN Kampus 10-2. Ini ada beberapa yang WA sedang piket di sekolah. Alhamdulillah tetap semangat menjalani tugas. Kata kuncinya yuk bisa yuk ya teman-teman. Semoga bisa langgeng nanti sampai 5 bulan ke depan. Nah, riset-riset yang sudah kami lakukan ini akan kita uji. Jadi bagaimana nanti ketika teman-teman berada di lapangan itu menggunakan model-model pembelajaran, menggunakan media-media yang sudah kami kembangkan, menggunakan metode-metode pembelajaran yang sudah kami kembangkan. Jadi memang semuanya paket lengkap. Jadi sampai modulnya. Jadi nanti teman-teman akan di-sharekan bagaimana membuat modul dan lain sebagainya. Kalau membuat di-sharekan modul yang sudah kami buat, teman-teman tinggal menggunakan. Nah, ini gambaran dari, teman bisa ngecek di website kami. Ini dari Coventry University dari Inggris. Ini adalah Principal Investigator atau peneliti utama dari UK. Ini semuanya teman-teman saya dari UK. Kemudian dari Malaysia. Malaysia juga sama. Malaysia meneliti hal yang sama, cuma mereka di daerah Sarawak. Jadi Kalimantan atasnya itu di daerah Sarawak, di daerah terpencil juga, di komunitas pembelajaran juga. Kemudian ini di saya, ini saya dan Mas Aldi. Ada di sini Bu Deka dari Universitas 11 Maret, Bu Betaria dari Universitas 11 Maret juga. Jadi kita riset ini tidak hanya di Ponorogo saja, tapi dari Inggris, Malaysia, Indonesia. Di Indonesia pun dari beberapa kampus, dan Vietnam, terakhir Vietnam. Vietnam juga sama. Awal-awalnya Vietnam ini lebih beruntung karena mereka tidak begitu terdampak COVID. Mereka masih bisa aktivitas di lapangan, nggak pakai masker dan lain sebagainya. Tapi awal Juni kemarin mereka laporan ke kami bahwa kasus COVID di tempat mereka sangat-sangat luar biasa tinggi. Akhirnya mereka juga online sama dengan kita sekarang seperti ini. Jadi memang ini harusnya ketemu. Jadi saya harus datang ke Sidoarjo, memang harusnya. Cuman karena COVID kita harus menyesuaikan dan semoga ini tidak mengurangi makna dari diskusi dan sharing kita pada pagi hari ini. Nah, kita udah ke-7 ini teman-teman. Jadi kita alhamdulillah rutin pengajiannya ya, 1 bulan sekali kita adakan sharing kepada guru-guru, komunitas-komunitas, dan sekarang kita mengajak teman-teman dari kampus mengajar 2 di Sidoarjo. Jadi ini yang sudah yang ke-7, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa dilihat di YouTube nanti misal penasaran apa-apa yang sudah pernah kita laksanakan. Seperti itu, niat kami adalah berbagi, tidak lebih dari itu. Dan hari ini kita akan membuat sesuatu yang sangat sederhana yang akan diimplementasikan di Vietnam, Malaysia, dan Indonesia, yaitu adalah penjernih air. Nanti mohon disimak dari penjelasan Bu Tiwi. Bu Tiwi ini sangat expert dalam STEM. Alumni kami juga di S1 BG PAUD. Dan dia luar biasa, pernah jadi guru dan nanti bisa sharing-sharing dengan Bu Tiwi. Terima kasih Mbak Devi, mungkin itu opening speech dari saya. Selamat berworkshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muhibudin Fadli atas sambutan yang telah diberikan. Berikutnya perlu kami informasikan kepada seluruh peserta bahwa hari ini akan ada pemenang untuk peserta atraktif.
akan ada 4 orang pemenang untuk peserta traktif yang kemudian akan mendapatkan OVO Cash dari tim Reogify. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Rohmat Aldi Purnomo, MSI. Kepada beliau, dipersilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Mas Muhib, ngopi sek, Mas. Monggo, udah ada ini. Gas. Halo, selamat pagi lagi ya teman-teman dari Kampus Mengajar 2 tahun 2021, terus tim dari ACES, ada Mbak Deka, ada Mbak Beta, dan dari Reogify, ada Mbak Depi, Ibu Dian TV, dan Mas Jupe yang sudah mendukung teknis kegiatan dan yang sedang menonton di YouTube. Selamat pagi. Saya sudah share juga, kami sudah share juga ke beberapa grup dari grup-grup dinas pendidikan dan sebagainya. Alhamdulillah kita bisa diskusi hari ini dengan salah satu tema yang menurut kami sangat menarik karena ini berkaitan dengan Sustainable Development Goals, SDG 1 berkaitan dengan kemiskinan, SDG 3 berkaitan dengan kesejahteraan, dan SDG 6 berkaitan dengan air bersih dan sanitasi. Karena memang ngomongin SDGs ini semuanya berkaitan gitu loh. Dan bagaimana membuat konsep ini bisa lebih mudah dipahamin oleh para masyarakat dari usia paling muda gitu ya sampai dengan usia lanjut. Nah, konsep SDGs ini memang sudah diperkenalkan jauh-jauh hari dan punya target di tahun 2030 itu 17 goals ini bisa tercapai, dan ya hari ini kita sedang mencoba untuk mengimplementasikan dan berharap ini menjadi bagian dari 2030 itu, karena memang ya ini berkaitan juga dengan konsep ekonomi sirkular kalau rekan-rekan pernah mendengar gitu ya, yang memang bagaimana memastikan masyarakat salah satunya adalah bisa mengakses air bersih dan juga sanitasi. Dan kita tahu sendiri kualitas air itu juga punya tantangan gitu ya, bagaimana mempertahankan kualitas air bersih dan juga air yang tidaknya layak minum gitu. Salah satunya adalah polusi, kemudian kita bisa ngomongin konsep pembuangan sampah yang mungkin akhirnya bisa mencemari lingkungan dan juga air gitu ya, dan juga material kimia berbahaya, ya proporsi air limbah utamanya. Nah, ini merupakan sesuatu yang menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan mungkin buat teman-teman di room ini atau di YouTube gitu ya, saat ini kita dalam tanda kutip sudah dimonopoli oleh struktur pasar itu ya. Kenapa saya ngomong gitu? Karena persepsi dari orang ekonomi ya. Jadi kalau kita beli itu kalau nggak air mineral yang saya ada nih, saya nggak nyebut merek ya. Ini misalnya gini, ini kalau kita nggak minum kayak gini nih kayaknya kurang nih gitu. Jadi kalau kita air minum aja sekarang kita harus beli gitu loh. Padahal ya air itu kan salah satu komponen yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa gitu ya, yang mungkin sebenarnya bisa kita akses secara gratis gitu loh. Mas Muhib mungkin ada pengalaman juga ya, ketika di UK itu air tinggal pakai air kran ya kasarannya. Kalau di sini kan orang mikir gitu ya, minum langsung dengan air kran itu kan mungkin bukan sesuatu yang higienis gitu loh. Oleh karena itu kita struktur pasarnya akhirnya kalau mau beli, kalau mau minum harus pakai botolan, harus pakai galon, dan itu ya menjadi satu segmen lagi gitu loh, segmen ekonomi lagi. Dan ini juga kita perlu mempertimbangkan dari konsep kesehatan masyarakat dan juga memaksimalkan potensi kita agar bisa keluar, karena memang ngomongin air ini kan merupakan komponen primer ya, yang arahnya nanti ke arah kesejahteraan juga. Ngomongin kesejahteraan berarti pergi atau keluar dari jurang kemiskinan. Nah, jadi
sebenarnya konsep-konsep seperti itu gambaran umum dalam apa sih yang ingin kita perkenalkan kepada anak-anak gitu loh. Dan hari ini gitu sudah bersama kita ada Bu Tiwi gitu ya, yang akan menyampaikan bagaimana cara membuat sebuah formula untuk membuat air yang kotor, air limbah, material yang penuh dengan zat-zat yang berbahaya itu bisa kita sortir sehingga bisa kita reuse lagi, kita recycle lagi, dan hasil akhirnya adalah air jernih gitu. Dan mari kita simak bersama gitu ya, diskusi nanti juga dengan Bu Tiwi juga. Kami beri space, silakan Bu Tiwi. Bu Tiwi. Aldi, sebentar ya, masih ada gangguan jaringan. Tunggu Okay. sebentar, oke. Ngobrol-ngobrol dulu aja. Okay. Sama teman-teman ini di sini disapa dulu lah. Mas Zain. Aku tadi ngeliat Mas Zain. Oke, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke. Dari mana, Mas Zain? Saya dari Waru, Pak, Sidoarjo. Kampusnya? Kampusnya saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika. Wow. Anaknya Pak Aldin ya, sama-sama dosen ekonomi dia. Ekonomi apa? Pembangunan, manajemen atau? Manajemen, Pak. Oh ya, Pak. Mas Aldi mohon dibimbing. Kayaknya perlu ngambil ilmunya dari Pak Aldi kula nih. Ya silakan belajar stata, PLS, Mas Aldi pinter. Ya, selain bimbingan kampus mengajar, boleh bimbingan colong-colongan. Nyolong ilmu. Pak Aldi ini kalau stata waduh luar biasa ini Pak Aldi ini. Oke, ini ada siapa lagi? Ini Mbak Betaria ini. Mbak Betaria. Dari mana Mbak ngajarnya? Ada Desi, ada Ina. Oke, selamat datang teman-teman dari kelompok 10, Mbak Desi, Mbak Safa. Terus tadi ada Mbak Koni. Ini beberapa ada di sekolah, Mas. Tadi udah izin. Iya, ini apa? Karena ada kegiatan juga ternyata di sekolahan. Ya, nggak apa-apa. Jadi memang konsep ini kami sudah sampaikan berkaitan dengan kolaborasi antara ACES Konsep dengan kampus program pemerintah, teman-teman yang ada di YouTube, yang ada di Room gitu. Bahwa bagaimana mengkolaborasikan program-program yang sudah disusun di pemerintah Republik Indonesia gitu. Kemudian kami memiliki sedikit gitu ya, kami katakan masih sedikit hal yang sekiranya bisa kita kolaborasikan. Nah, hari ini merupakan salah satu implementasi dan topiknya sangat spesifik. Kami tentukan agar lebih mudah bisa langsung dicerna ke masyarakat yang melihat melalui YouTube maupun yang ada di ruangan ini. Dan nanti dari KM atau kampus mengajar juga bisa mengimplementasikan hasil dari pelatihan hari ini atau dari diskusi hari ini. Kami sudah menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan yang nanti akan dikomunikasikan oleh tim kami, tim kreatif, yang nantinya dari hasil ini kami juga ingin melihat refleksinya bagaimana, feedbacknya dari siswa bagaimana. Karena misalkan dari kelompoknya Mas Muhib gitu, itu kurang lebih ada 150-an siswa total di satu sekolahan itu. Di Klanting Sari itu juga ada 150-an, jadi total ada sekitar 300 orang yang memungkinkan untuk bisa mempraktekkan hasil pelatihan hari ini. Dan ya, kita sangat antusias gitu ya untuk melihat hasilnya, apakah 300 orangan itu yang ada di ibaratnya kayak eksperimen kelasnya di situ, dan juga nanti kita bisa mempraktekkan hal-hal baru lagi mungkin di bulan depan gitu ya, karena ini kan programnya sampai akhir Desember gitu. Kami memiliki beberapa tools gitu ya yang bisa teman-teman praktekkan. Jadi ya benar kata Mas Muhib, kayak semesta kan dukung ya Mas. Ondilalah yo nong Sidoarjo juga yo jarake yo gak
kan aku buka Google Map ya. Lah kok cedak. Ya wis gitu. Kaget pas pengumuman tuh. Di bro, Sidoarjo bro. Ini benar katanya Mas Huda. Ini Mas Zain dan teman-teman ini saya mendengarkan juga sangat antusias terkait hal-hal seperti ini, dan alhamdulillah teman-teman KM ini ya yang ada di YouTube kampus mengajar ini memang mahasiswa yang dipilih gitu, jadi memang punya kualifikasi. Mbak Tiwi kayaknya sudah siap, tapi sebelumnya saya pengen share sedikit dulu Mbak Tiwi sebelum masuk. Ini kemarin dari yang KM1 teman-teman, jadi alhamdulillah kan saya buka sistem ya, mohon maaf buka sistem. Ini yang kampus mengajar 1. Jadi nanti teman-teman bisa masukkan juga di periode laporan per minggu juga nggak apa-apa. Jadi misal anak-anak dulu bulan kedua kalau tidak salah mereka sudah mulai praktek. Di sini ada 3 kalau nggak 2 itu praktek STEM, yaitu telepon kaleng dan jam matahari atau sundial. Ini mahasiswa saya dari mana? Universitas Negeri Malang, ya dari prodi ekonomi. Dan memang dari aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan teman-teman itu alhamdulillah feedbacknya juga baik. Ini masih ada kesempatan apa ya, saya datang ke sana kesempatan untuk tatap muka. Cuman tatap mukanya cuma 1 bulan pada waktu itu Mas Aldi. Jadi SD-nya seperti ini, meskipun di kampung di atas tapi ternyata bangunannya bagus. Cuman memang muridnya sangat sedikit, hanya 31 SD. Jadi pada waktu itu memang kita agak kesulitan mencari siswa karena seluas ini hanya 1 sampai 2 aja. Ini adalah murid 1 SD ini. Ini murid 1 SD. Jadi itulah sharing-sharing bagaimana kita menerapkan aktivitas berbasis STEM, berbasis aktivitas kegiatan-kegiatan yang sains, teknologi, engineering, matematik. Oke, mungkin udah nggak sabar. Ini ada Mbak Tiwi. Monggo Mas Aldi, saya kembalikan ke panjenengan. Ya, terima kasih Mas Mil. Hai Mbak Tiwi, saya manggilnya Mbak aja ya, masih muda. Oke, iya Pak. Kenapa saya harus ngomong masih muda, ya? panggil Mbak aja. Oke deh, Mbak Tiwi silakan Mbak sharing. Oke. Sebelumnya, halo teman-teman kampus mengajar. Perkenalkan, nama saya Dianika Pratiwi. Teman-teman bisa manggil saya Mbak Tiwi. Saya bagian dari ACES Indonesia. Kebetulan biasanya saya ada di belakang layar. Kali ini saya dapat kesempatan dari Pak Muhib dan Pak Aldi. Terima kasih Pak kesempatannya. Harus di depan layar. Oke. Langsung saja, saya mau izin untuk share screen, G. Oke teman-teman, jadi kegiatan kali ini namanya adalah STEM Bucket. Temanya tentang bagaimana cara menjernihkan air secara sederhana. Kenapa kita menjernihkan air? Ternyata masalahnya adalah di Indonesia ini krisis terkait air bersih. Jika tidak ingin hal ini terus berlanjut, kita tidak ingin dunia ini tanpa air, maka ada beberapa hal
yang harus kita lakukan untuk menanggulangi hal ini. Salah satu penyebabnya adalah yang sering kita temui, kita tahu ya, di Indonesia itu ada 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Ketika musim penghujan, air itu melimpah sangat banyak, tapi sayangnya air tersebut kadang tidak bisa kita gunakan dengan baik. Seperti kejadian banjir, kemudian pencemaran lingkungan, itu menyebabkan air yang ada di sekitar lingkungan tidak bisa dimanfaatkan seperti untuk minum, untuk bersih-bersih. Sebentar, saya coba share screen ulang. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi ketika musim penghujan, air itu melimpah sangat banyak. Sedangkan ketika musim kemarau, kita tahu bahwa di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa ini mengalami kekeringan air. Oke, sebentar. Hal itu ternyata juga diperparah dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita tahu ya bahwa eh, pemutus rantai penularan virus adalah salah satunya dengan cuci tangan menggunakan air dan sabun. Nah, hal itu ternyata mempengaruhi tingkat keparahan dari krisis air bersih. Meskipun sebenarnya ada alternatif lain seperti penggunaan hand sanitizer, namun untuk beberapa hal seperti ketika mau makan, orang-orang itu cenderung lebih senang untuk cuci tangan langsung menggunakan sabun yang dirasa lebih bersih dan efektif untuk membunuh kuman. Oke, saya lanjutkan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia untuk kasus krisis air seperti ini? Yang pertama, tentu kesadaran tentang eh, kebutuhan air bersih itu harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Kemudian baru kita melakukan aksi untuk mengurangi polusi air atau pencemaran air. Dan yang terakhir adalah langkah jangka panjang, memanfaatkan kembali air yang sudah kita gunakan untuk kebutuhan lainnya. Seperti kita mencuci baju, air dari limbah cucian itu bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman, mengairi sawah, seperti itu. Oke, saya ulangi lagi. Nah, untuk bidang pendidikan, seperti yang akan kita terapkan untuk adik-adik kita di SD mana tadi? Sebentar, saya lupa. Di SDN Klanting Sari 1 dan Klopo 10-2, nggih. Ini ada 2 hal. Yang pertama, mengenalkan kepada anak-anak bagaimana cara menjernihkan air secara sederhana, di mana air yang tercemar atau air bekas digunakan untuk aktivitas lain bisa kita jernihkan kembali, sehingga nilai guna air itu bisa kembali seperti semula. Kemudian
kita bisa menanamkan karakter cinta tanah air kepada anak-anak, khususnya karakter untuk berlaku bijak terhadap air bersih. Selanjutnya, kita masuk ke dalam proyek kita, yaitu STEM Bucket. Temanya penjernihan air secara sederhana. Sebelum masuk, saya ingin menyampaikan bahwa STEM Bucket di sini yang dimaksud adalah paket peralatan untuk mengenalkan atau untuk pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STEAM. Nah, pendekatan STEAM itu apa? Nanti akan dibahas di belakang. Tujuan dari STEM Bucket ini sendiri mengenalkan anak tentang sistem penjernihan air secara sederhana, secara frugal, yaitu menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, mudah kita temukan, dan juga menyenangkan. Manfaat lain dari proyek ini, seperti diantaranya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Sustainable Development Goal, ini ada 17 tujuan yang akan dicapai di tahun 2030. Nah, salah satunya itu terkait air bersih. Kemudian yang kedua, kita bisa mengenalkan kepada anak tentang pemecahan masalah dengan pendekatan STEAM. Dan yang terakhir, untuk melatih literasi dan numerasi untuk anak. Ini yang tujuan pembangunan berkelanjutan tadi. Utamanya dalam proyek ini adalah nomor 6, yaitu air bersih dan sanitasi. Namun, ternyata ketika tujuan 6 ini tercapai, tujuan 3 dan tujuan 1 juga ikut terbantu. Di mana tujuan 3 itu adalah hidup sehat dan kesejahteraan. Dengan begitu, ketika orang sudah hidup sehat, kemudian kesejahteraannya terpenuhi, maka tingkat kemiskinan atau penghapusan kemiskinan ini bisa lebih mudah untuk diatasi, seperti itu maksud saya. Yang kedua, menggunakan pendekatan STEM ini, STEM sendiri terdiri dari 4 hal ini, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics, di mana dalam pembelajaran, maksud saya, dalam proyek STEM Bucket penjernihan air sederhana ini, kita akan mengenalkan sifat air kepada anak-anak, itu dari sisi sainsnya. Kemudian untuk bidang teknologi, kita akan mengenalkan kepada anak teknologi sederhana tentang penjernihan air. Yang ketiga adalah engineering. Kita akan mengenalkan kepada anak-anak mengkonstruksi benda, dalam hal ini adalah botol air mineral bekas, agar bisa dimanfaatkan untuk penjernihan air. Dan yang terakhir, bidang matematika, kita akan mengenalkan kepada anak bagaimana memahami urutan pola bagaimana susunan alat-alat yang digunakan untuk penjernihan air secara sederhana ini, sehingga air yang kotor bisa menjadi air bersih dan bisa digunakan kembali. Untuk mengenalkan literasi dan numerasi, teman-teman bisa lihat literasinya adalah membaca dan memahami instruksi pada modul proyek penjernihan air. Tadi modulnya sudah saya share di grup G. Silahkan untuk di-download dan dibaca-baca. Itu nanti modulnya digunakan, maksud saya digunakan anak-anak secara langsung. Jadi memang mereka bisa membaca dan memahami langsung. Untuk bagian numerasinya, di mana nanti kita ada kegiatan untuk mengukur botol, kemudian pola dan hubungan dari lapisan-lapisan proyek penjernihan air ini. Nah, itu bisa masuk ke dalam numerasi. Kita akan masuk ke dalam proyek STEM Bucket sendiri.
Saya minta tolong untuk ditampilkan videonya, bisa? Menurut laporan PBB pada tahun 2019, masih ada sekitar 30% dari populasi dunia yang tidak memiliki akses ke air bersih. Hal ini disebabkan oleh pembuangan air limbah yang tidak bertanggung jawab, memasukkan bahan kimia dan bakteri penyebab penyakit ke dalam air, sehingga membuat Sebentar air teman-teman. tidak aman untuk diminum. Dengan penggunaan beberapa filter, menurut laporan PBB pada tahun 2019, masih ada sekitar 30% dari populasi dunia yang tidak memiliki akses ke air bersih. Hal ini disebabkan oleh pembuangan air limbah yang tidak bertanggung jawab, memasukkan bahan kimia dan bakteri penyebab penyakit ke dalam air, sehingga membuat air menjadi tidak aman untuk diminum. Namun, dengan penggunaan beberapa filter, air yang terkontaminasi dapat dijernihkan menjadi air yang bersih. Di sini, Access Indonesia akan menunjukkan ke kalian bagaimana caranya merubah air yang terkontaminasi menjadi air bersih yang layak. Kalian tahu nggak kalau kita dapat membersihkan air dengan cara memisahkan padatan yang ada di dalam air? Yap, padatan yang ada di dalam air dapat kita pisahkan melalui proses yang disebut sebagai filtrasi. Filtrasi pada dasarnya adalah pengayakan yang hanya mengizinkan zat yang lebih halus untuk dapat masuk melewati lubang, sedangkan zat padatan yang lebih besar tidak akan mampu menyaringan sehingga akan tertinggal pada filter tersebut. Setiap media filter memiliki ukuran dan diameter yang berbeda, di mana bagian atas akan menyaring sedimen besar dan bagian bawah akan menyaring sedimen yang lebih kecil. Kita dapat mengatur dan menerapkan media filter yang berbeda di dalam botol yang kosong berdasarkan dengan ukurannya. Sekarang langsung saja kita ke percobaannya. Di sini kita memerlukan botol bekas, kapas, arang, batu, cutter, penggaris, spidol, juga pasir. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita potong sekitar 8 cm dari bawah pada botol bekas ini. Kita potong menggunakan cutter. Oke, nanti jadinya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengukur jarak untuk penempatan filter. Di sini kita gunakan penggaris untuk mengukurnya. Nah, di sini kita akan menggunakan jarak sebesar 4 cm untuk setiap media filternya. Oke, langsung saja kita ke filter yang pertama, filter yang paling bawah yaitu kapas. Oke, langsung kita masukkan saja. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan filter yang kedua yaitu batu. Oke, selanjutnya filter yang ketiga, kita akan gunakan arang. Oke, selanjutnya kita akan berikan kapas lagi agar pasirnya tidak ikut turun. Oke, sekarang filter terakhir. Pasir.
masukkan pasirnya. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk melubangi tutup botol menjadi seperti ini. Kalian bisa gunakan paku untuk melubanginya ya. Nah, kemudian kita akan meletakkannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan langsung saja coba dengan menuangkan air terkontaminasi. Kita tuangkan airnya. Yap. Kita tunggu perlahan-lahan sampai airnya menetes dan berubah menjadi jernih. Oke teman-teman, ini airnya sudah turun semua ya. Lihat, jernih sekali. Kita akan coba taruh di gelas. Kita akan tunjukkan ke kamera dengan lebih dekat. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dilihat kan, jernih sekali, sangat berbeda dengan waktu pertama kali kita masukkan seperti ini. Wah, ternyata penyaringannya benar-benar benar-benar apa? Oke, wah ternyata penyaringannya benar-benar bekerja ya teman-teman. Lihat, dari yang sekeruh ini menjadi sejernih ini. Nah, seperti yang kalian lihat, kita telah berhasil membuat air yang terkontaminasi ini menjadi air bersih yang layak untuk digunakan. Seperti yang kalian tahu, proses penjernihan air melalui filtrasi ini tidaklah mudah. Air hasil filtrasi ini juga tidak sama kualitasnya dengan air bersih dari sumber mata air. Untuk itu, menjaga sumber mata air tetaplah menjadi prioritas utama agar keberadaan air bersih tetap tersedia untuk keberlangsungan kehidupan di planet kita ini. Meskipun air keruh dapat dijernihkan, namun manfaatnya tidak akan sama dengan air bersih dari sumber mata air. Jadi mulai sekarang, yuk teman-teman kita gunakan air dengan lebih bijak lagi. Sampai jumpa di video akses selanjutnya. Bye-bye! Oke, itu tadi proses sebentar. Oke, itu tadi video bagaimana proyek STEM Bucket ini bisa diterapkan untuk anak-anak dari alat dan bahannya, kemudian proses peletakan bahan-bahan yang digunakan. Teman-teman nanti bisa menggunakan video ini, akan diupload di akun Reogify di YouTube kami. Jadi teman-teman bisa memanfaatkannya untuk dikenalkan kepada anak-anak. Atau kalau teman-teman berkenan juga bisa langsung praktek di depan anak-anak bagaimana prosesnya secara langsung. Itu hanya referensi dari kami. Kemudian untuk proyek STEM Bucket ini sendiri, metode pembelajarannya yang kami sarankan adalah menggunakan metode PBL.
Oke. Maaf ternyata tadi belum kepencet nggih. Saya ulangi lagi, saya mohon maaf. Itu tadi adalah video terkait proyek STEM Bucket yang bisa diterapkan untuk anak-anak. Jadi kita mengenalkan alat dan bahan, kemudian proses penjernihan air secara sederhana, itu bisa menjadi salah satu referensi untuk teman-teman menerapkannya di pembelajaran. Untuk metode pembelajaran yang sesuai dengan proyek ini, kami menyarankan menggunakan proyek based learning, di mana anak-anak menggunakan proyek ini untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan masalah. Tapi mohon untuk ditekankan kepada anak-anak, meskipun kita sudah bisa menjernihkan air kotor menjadi air yang jernih, namun kita tetap harus menjaga air bersih secara bijaksana, sehingga menggunakannya tidak sembarangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Aldi. Oke, terima kasih Mbak Tiwi. Oke. Tepuk tangan dulu dong dari rumah. Dari rumah masing-masing. Reaksi ya. Oke, terima kasih. Good job Mbak Tiwi atas paparannya dan juga videonya sangat luar biasa. Sangat keren ya. Bisa ibarat kata tuh kayak itu ya. Kayak misalkan air di apa bahasa halusnya comberan ya. Ya itulah intinya comberan gitu ya. Yang warnanya sudah budak kayak gitu bisa jadi putih kembali gitu ya. Jadi bersih, bukan putih ya, jadi jernih kembali yang itu ya mungkin perlu proses lagi ya, sterilisasi untuk bisa sampai dengan layak diminum gitu. Saya belum tahu untuk pH-nya sendiri gimana Mbak Tiwi? Apakah itu layak minum Mbak? Mungkin kan ada ukuran pH dan TDS-nya ya. Itu bagaimana Mbak Tiwi? Oh iya, di video kami satunya, jadi video terpisah kami melakukan penelitian terkait pH air dan juga TDS-nya, di mana pH airnya cukup netral di kisaran angka 6 dan 7. Kemudian untuk TDS-nya, untuk air yang tadi di video itu sekitar 165, di mana angka tersebut aman untuk diminum. Oke. Tapi begini Pak, air itu memang aman untuk diminum, tapi masih perlu proses seperti perebusan untuk membunuh bakteri-bakteri seperti itu. Buat mandi bisa ya, buat mandi ya? Kalau mandi bisa Pak Muhib. Untuk cuci tangan mungkin ya, karena kan pandemi seperti ini membutuhkan air bersih untuk cuci tangan. Oke. Ya maksudnya Mas Muhib itu mandi yang lain, Mbak. Kalau naik gunung pakai penjernih air itu. Oh, lah itu maksudnya udah loh, Mbak. Oh iya, oke. Nah, tapi sepertinya air gunung sudah bersih nggih, Pak. Jadi kita bisa mengedukasi anak-anak bagaimana kalau air yang dari sumber mata air itu sudah bersih, kita jaga agar tidak tercemar oleh aktivitas kita. Konsepnya bagus sekali, Mbak. Jadi sustainable untuk pemurnian air itu salah satu isu penting di PBB. Karena Indonesia itu dulu jadi paru-paru dunia, sekarang menjadi salah satu penyumbang polusi terbesar. Jadi mulai dari air seperti itu. Keinget ini apa namanya status teman-teman di Malaysia. Ya sebenarnya nggak sarkas sih, cuman kalau misalkan ada apa-apa itu di Indonesia pasti yang kena pertama tuh Malaysia. Jadi kemarin saya sama teman Malaysia itu untuk guyon ya. Jadi ya guyon maksudnya. Sekarang itu mereka di grup kita itu, waduh banyak jerebu itu asap. Jadi sekarang itu di daerah Sarawak itu sudah langit nggak terlihat, matahari nggak terlihat, bulan nggak terlihat,
Bahkan mereka kadang-kadang nggak melihat pagi karena dari pagi sampai semalam itu udah hitam kena asap pembakaran di daerah Kalimantan dan lain sebagainya. Tapi guyoni juga, itu kan pengusahanya dari Malaysia juga, ketawa juga mereka. Ya konsepnya adalah kita di sini pengennya mendidik anak lah sejak kecil bahwa menjaga lingkungan itu adalah satu hal yang wajib bagi semua makhluk hidup ya, karena memang di kita itu bisanya kalau burung meninggalkan jejak itu kan jejak burung, gitu. Kucing meninggalkan jejak itu kan juga jejak kucing. Tapi kalau manusia meninggalkan jejak itu sampah, ya kan? Kemarin di Semeru dan sebagainya itu orang Prancis membuat gerakan untuk mengut sampah dari atas turun ke bawah. Itu kan kita harus malu sebenarnya, karena emang kita nggak begitu peduli, tapi ternyata orang luar yang peduli kepada kita. Nah, monggo kita dimulai dari anak-anak didik kita masing-masing di sekolah lewat menjaga air. Gitu. Konsepnya menjaga air, bukan bagus enggaknya alat ini gitu teman-teman, tapi konsepnya adalah menjaga air. Bahwa keberlangsungan siklus, kalau Mas Adi bilang tadi adalah supply chain ya, siklus sirkular air sampai kita minum itu dari awalnya kita jaga dulu sebelum didistribusikan ke tempat-tempat yang lain. Kayak Aqua itu, maaf, Aqua beli sumber air di Pasuruan, kemudian pindah ke Boyolali. Itu kan mereka pinter nyari tempat-tempatnya masih bersih. Mereka aja pinter menjaga, misal seperti itu ya. Apalagi kita ya yang punya tanah. Sangat menginspirasi Mbak Tiwi. Terima kasih banyak. Luar biasa. Jadi Terima memang kasih, Pak. Tadi ya saya dapat dua inti penting yang disampaikan oleh teman-teman dari tim peneliti ACES dan juga pemateri Mbak Tiwi. Itu yang pertama, air yang kita saring ini bisa terlihat jernih gitu, dan juga bisa layak untuk dipakai kembali, namun memang perlu dilakukan tadi ya Mbak Tiwi ya, penyaringan dan pengujian lagi untuk bisa sampai benar-benar layak diminum dan dimasak. Tapi untuk berwudu mungkin ya gitu ya, untuk cuci tangan dan sebagainya itu sudah sangat layak. Nah, kita harus semakin bijaksana untuk menggunakan air agar ya krisis air tadi yang disampaikan Mbak Tiwi itu tidak menjadi-jadi gitu ya, tidak semakin parah. Dan yang kedua lebih baik ya mencegah kelangkaan air dengan melindungi gitu ya, melindungi sumber mata air, kemudian dengan menyampaikan hal-hal yang seperti ini kepada mulai dari ya apa ibaratnya ya orang-orang yang paling bisa diberikan pengaruh yaitu anak-anak gitu, daripada kita melakukan usaha ekstra yang membersihkan air gitu kan. Memang benar ya, istilah memberikan mindset yang baik kepada anak-anak nih benar-benar langkah awal yang bisa menjadi implementasi bersama. Dan menurut kami juga ini ada masukan bisa menggunakan bahan-bahan frugal lainnya teman-teman. Jadi memang misalkan di sekitar Mas Sen ya, rumahnya Mas Sen atau Mbak Ina gitu ya, itu ada kayak sekam padi gitu ya, atau serabut kelapa yang Indonesia banget gitu ya, atau bahkan kayak gilingan tebu gitu ya. Bekas gilingan tebu itu juga bisa menjadi salah satu material untuk bisa dikatakan apa ya, membuat air yang kotor itu menjadi jernih. Yang terpenting adalah 3 komponen ya, kapas, arang, dan juga kerikil. Itu sih yang paling penting. Dan juga jadi bahan-bahannya pun sangat bisa dicari gitu ya, frugal, dan juga ibaratnya efeknya itu juga sangat luar biasa untuk penjernihan air. Oke, kita buka diskusi mungkin untuk teman-teman di kampus mengajar yang sekiranya ini kan nanti kan hasil diskusi ini akan coba teman-teman implementasikan gitu ya, sampaikan, share ke guru-guru di SD Kelanting Sari dan tempatnya Mas Muhib juga, kemudian dari setelah itu dari guru-guru ke anak-anak. Nah ini mungkin mau sharing terkait bagaimana tanggapannya atau ada pertanyaan. Mas Zain, Mbak Ina, silahkan. Oke, Pak, mohon maaf nih sebelumnya. Ya, silakan Mas Zain. Oke, kan tadi kan sempat Mbak Tiwi kan sempat menyinggung untuk buat cuci tangan kan. Nah, sedangkan kebetulan nih Pak, kebetulan di dekat sekolahan kita
di SDN Klanting Sari 1 niku ada kayak sungai, tapi air sungai itu keruh, Pak. Nah, tadi kan menyinggung tentang cuci tangan. Apakah bisa ngoten Pak nggih? Kan dibuat skala lebih besar lagi untuk menampung air yang lebih jernih ngoten. Perubahannya ngoten Pak. Nah, terus kan nanti dipertanyakan lagi, nah, air kan kalau didiamin, kalau udah kita olah ngoten Pak. Kalau kita udah olah menjadi jernih, terus kan didiemin. Nah, itu apakah nanti akan mengalami perubahan atau keruh lagi atau gimana ngoten? Mungkin ada hal yang lain dari teman-teman Klanting Sari 1, monggo. Soalnya kan tadi kan yang diterangin kan cuma skala kecil, untuk cuci tangan pun ya mungkin kurang dari satu sekolahan gitu. Mungkin bisa dikasih solusi biar skalanya itu lebih besar lagi. Terima kasih Mbak Tiwi. Oke. Jadi yang pertama dari konsep yang basisnya botol, apakah bisa dibuat skala yang lebih besar? Gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi Mas? Niku, kalau air yang didiamin kan udah kita olah, terus didiemin, akan berubah lagi nggak? Oke, sip. Kita diskusikan topik itu dulu ya. Silakan Mbak Tiwi. Oke Pak Aldi dan Mas Zain ya. Apakah proyek ini bisa diperbesar skalanya? Saya rasa bisa dengan memanfaatkan alat yang lebih besar. Mungkin Mas Zain tahu seperti tong, itu bisa kita manfaatkan sebagai alat untuk menjernihkan air. Jadi airnya, maksud saya lapisan bahan-bahannya itu tadi kita masukkan ke dalam tong, airnya maksud saya di dalam tong, kemudian kita tampung dalam bak lain. Nah, untuk air yang sudah kita jernihkan, apakah ketika didiamkan akan keruh kembali? Kemarin kami mencoba itu tetap jernih, Mas. Jadi memang airnya benar-benar bersih. Dari 4 percobaan itu 3 air bersih. Namun setelah kita cek kadar TDS-nya tidak semuanya sesuai dengan uji kelayakan untuk diminum. Jadi dari 4 itu ada 2. Salah satunya yang kita tampilkan di video tadi menggunakan pasir hitam, pasir yang sering kita gunakan, kita temui di proyek pembangunan. Nah, itu memiliki kadar TDS yang rendah sehingga aman untuk diminum. Kemudian airnya juga bersih dan meskipun didiamkan akan tetap bersih. Mungkin untuk amannya teman-teman bisa menggunakan desinfektan alami, yaitu dari biji kelor. Kemarin kita juga mencoba itu bisa menjernihkan air. Kemudian airnya kita saring, jadi air kotor yang dari sungai itu kita diamkan selama 12 jam menggunakan biji kelor yang kita tumbuk, kemudian baru dilakukan penyaringan. Nah, air setelah dilakukan penyaringan ini bisa kita tampung dalam wadah seperti bak misalnya atau ember, kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan cuci tangan di depan kelas. Begitu Pak Aldi? Jawabannya tegas sekali ya. Jadi bisa Mas. Dan istilah skala yang lebih besar pasti dia membutuhkan effort juga yang lebih besar. Mungkin dari tim kembali lagi ke konsepnya. Jadi dari tim kampus mengajar setidaknya memperkenalkan dulu pelan-pelan ke anak-anak, karena saya yakin pemikiran Mas Zain itu sudah sangat visioner gitu ya. Tapi kembali lagi Mas, di lapangan ini bagaimana kondisinya? Anak-anak usia ya tadi ya misalnya kelas 4 sampai kelas 6 aja lah, misalkan pilotnya nanti di Klanting Sari gitu ya, kelas 4 sampai kelas 6. Ini bagaimana pengenalannya nanti, misalkan tadi itu sangat visioner banget Mas. Saya juga akhirnya mikir nih, misalnya air yang langsung tersaring gitu kan dari sungai, terus kemudian langsung masuk kemana, bisa digunakan untuk wudhu, bisa ditampung kayak tong besar, itu keren banget tuh kayak tadi kata Mbak
Tiwi gitu. Dan ya salah satu konsep formula untuk mengujikan dengan ilmu kimianya kan dari pH dan TDS. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tiwi bahwa walaupun sudah didiamkan gitu, itu masih jernih dan masih layak. Jadi ya tidak perlu khawatir untuk menjadi keruh kembali karena sudah benar-benar tersaring seperti itu. Yuk, yang lain, Mbak Beta? Saldi, iya. Mungkin saya bisa share sedikit apa yang sudah ada di UNS ya, di Universitas 11 Maret gitu. Gini Mas Zin, ya, iya, UNS ya, iya Mas Zin, mungkin tentunya tadi seperti yang dikatakan Mas Aldi perlu effort yang lebih besar ya, tapi itu bisa jadi sesuatu yang bisa dijadikan ide yang sangat luar biasa ya. Ada sungai di dekat yang mungkin kedepannya bisa dimanfaatkan. Jadi di UNS sendiri yang saya sudah, jadi di beberapa unit dan fakultas itu sudah memiliki tap water ya yang bisa diminum langsung gitu. Jadi kita bisa langsung minum dari situ dan sumbernya pun langsung itu di UNS ada Mas. Jadi saya tanya-tanya, telusuri, kemudian kebetulan ada beberapa waktu itu teman ya yang tahu seluk-beluk asal air itu berasal ya. Nah, itu ada kayak ya kalau kita bilang tandon ya, itu di UNS ada dan itu yes a very big effort. Tentunya dengan peralatan yang lebih sophisticated gitu ya, canggih gitu. Dan di unit itu ada kayak sink, apa itu namanya ya, untuk water tap itu ya. Dari situ mahasiswa atau everyone gitu itu bisa langsung mengisi. Jadi bawa botol aja gitu, bawa tumbler sendiri dan mereka bisa langsung mengisikan airnya dari situ. Dan itu tap yang khusus untuk air minum dan itu sumbernya langsung dari UNS sendiri gitu. Jadi ada tempat penampungannya yang digunakan untuk mengolah air itu sampai ya ada UNS Qua itu Mas Aldi. Nah, itu dari UNS sendiri. Jadi mengolah air itu jadi mungkin ada filter yang sangat besar atau proses-proses dan peralatan yang digunakan untuk itu. Jadi kalau itu saya rasa ya jadi a very big idea. Ada sumber air yang bisa dimanfaatkan dan mungkin Mas Zin bisa mungkin menelusuri ya nanti dengan Mbak Dian atau siapa-siapa yang sebelumnya sudah punya ide itu gitu. Ini sungai ini keadaannya seperti ini. How can we use this gitu ya? Bagaimana kita bisa memanfaatkan ini, bisa nggak diproduksi untuk nggak ada yang impossible kan gitu, nggak ada yang impossible gitu. Yang saya alami waktu di Australia pun juga gitu ya. Jadi walaupun kita bisa langsung minum dari air tap water itu, tapi nggak semua tap kita bisa minum ya. Misalnya nih tap water yang ada di dapur gitu ya. Kalau di kamar mandi ya kita nggak minum dari air itu, gitu, dari keran itu enggak gitu. Jadi bisa langsung minum dari keran tertentu ya, misalnya keran yang ada di dapur ya. Misalnya kita nggak pernah ngerebus air atau nggak pernah beli air galon gitu, air mineral. Nah, kita langsung botol di kulkas kosong, langsung kita isi dengan air yang lewat tap yang ada di dapur gitu. Nah, saya rasa Mas Zin mungkin ini nantinya yang bisa jadi pelopornya nih ya. Idenya ada ya kan Mas, nanti mungkin bisa kontak-kontak having the right person ya, orang-orang yang tepat gitu untuk bisa diajak kerjasama untuk itu biar sungai bisa bersih, bisa dimanfaatkan gitu. I think that's what I'm sharing Mas Aldi. Itu yang sudah ada di UNS ini. Lah kebetulan ini pandemi ya jadi sepi ya, kampus jadi sepi. Tapi biasanya saya lihat mahasiswa asing, teachers ya, lecturers, mereka bisa langsung menggunakan itu ya.
Jadi mereka akan tahu ini yang buat cuci tangan, ya, tab yang buat cuci tangan. Jadi nggak ada yang nanti di situ nggak tahu itu cuci tangan di situ ya. Itu ada sinknya memang, ada kayak wastafelnya gitu, terus ada tabnya. But they will recognize, mereka tahu ini yang buat air minum gitu. Itu Mas Zen. Mbak Dian, that's what I'm sharing ya. Itu yang sudah ada di UNS gitu. Promosi ya. Sudah ada itu. Dan insya Allah aman ya. Jadi saya udah tahu waktu pertama kali itu kan tadi ragu-ragu ya, bisa nggak kita minum air. Saya kadang kalau di tempat wisata di sini ya, di Borobudur atau di mana itu, you can drink directly from this tap gitu ya. Tapi saya mikir, aduh aman nggak ya gitu. Jangan-jangan masih kayak gitu. Tapi insya Allah di UNS saya tanya langsung dengan teman yang punya koneksi dengan yang bertanggung jawab untuk itu, insya Allah Mbak aman gitu dengan proses-proses yang sudah sampai akhirnya bisa kita minum. Gitu. Nice. Gitu Mas Zen. Terima kasih Mbak Beta sharingnya. Jadi mungkin ini bisa diimplementasikan juga di sekolah ya. Iya. Dua pilot project ini di dua sekolah di Sidoarjo itu yang lagi dekat dengan sumber air kan. Misalkan tadi masih belum berani untuk minum, mungkin bisa untuk stok tadi let's say lah tempat untuk cuci tangan atau tempat untuk di kamar mandi untuk sekedar ya kayak gitu, atau di tempat-tempat tertentu yang memang tadi kata Mbak Tiwi kan juga ketika masuk, misalkan sebelum masuk ke gerbang misalkan cuci tangan dulu, dikasih tempat untuk itu, dan itu benar-benar dari air yang sifatnya tadi ya air limbah, kemudian langsung di situ dapat. Wah itu keren banget sih. Keren memang. Ngomongin UNS saya kuliah di sana pasti nggak beli air, saya bawa tumbler sendiri. Daripada ngokop kan kayak gimana gitu. Ya bisa sih dikokop semua ke sana itu rame-rame gitu loh, punya umat gitu loh. Iya. Saya pakai tumbler ya lebih ya aman lah. Tumbler warna pink ya. Gitu. Gitu. Mas Zen sudah ya, Mas Zen ya, atau mungkin ada yang lainnya, Mbak Ainun? Ya, Mbak Ainun, silakan Mbak Ainun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Aja dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, penempatan di SDN Klanting Sari 01. Saya mau tanya, kan tadi Pak Aldi bilang ada 3 komponen penting kan, ada kapas, kerikil, arang, sama pasir. Nah, kalau salah satu dari 3 komponen penting itu diubah mungkin seperti kapas, kalau diubah menggunakan kain perca ataupun yang lainnya, karena kan yang saya ketahui tentang konsep STEAM kan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Kan kayak kain itu kan menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. Mungkin kalau bisa diganti gitu apa boleh? Terima kasih. Tanya yang sangat bagus, Mbak Tiwi. Kemarin sudah melakukan uji coba ya dari 5 formula dan sebagainya. Silakan Mbak Tiwi, bisa sharing. Oke. Jadi dari bahan-bahan yang disampaikan Pak Aldi tadi ya Mbak Ainun itu bisa diubah, namun tingkat efektivitasnya bisa berbeda. Kalau yang saya pelajari dari modul Vietnam ya Pak Aldi nggih niku. Modul penjernihan air dari negara Vietnam atau Malaysia nggih Pak. Itu memang menggunakan kain perca. Oh, Malaysia nggih. Itu memang menggunakan baju bekas malahan, Mbak. Jadi bukan kain perca lagi tapi baju bekas yang memanfaatkan proses pembuatannya itu dari kapas. Jadi kainnya mungkin bisa dipilih kain katun seperti itu. Kan hampir sama dengan kapas. Kalau untuk kaos-kaos yang dari bahan sintetis, saya kurang tahu ya Mbak. Mungkin nanti saya bisa
cari tahu lebih lanjut apakah bahan itu aman untuk penjernihan air atau tidak, ngoten. Begitu Pak Aldi. Oke. Sip. Yang lainnya silahkan. Dari SD kelompok 10 mungkin. Ada siapa nih Mbak? Ya Bapak, izin bertanya. Oke Mbak, silahkan. Tadi kan sudah dijelaskan untuk penjernihan air sungai. Contohnya di UNS tadi bisa diminum. Nah, untuk penjernihan air sungai di daerah SDN Kelanting Sari ini, apakah benar-benar bisa itu, Bu? Bersih untuk bakteri-bakterinya. Mengingatkan ini dari air sungai yang kondisinya itu tercemar. Walaupun hanya untuk cuci tangan, apakah memang benar-benar aman untuk bakteri-bakteri dari air sungai tersebut? Kalau memang belum cukup aman, apakah ada proses tambahan yang bisa dilakukan? Terima kasih. Oke, Mbak Tiwi, silahkan. Oke Pak Aldi, jadi untuk membunuh bakterinya kita memang membutuhkan desinfektan alami, nggih, yaitu biji kelor tadi. Jadi air sungai itu memang harus kita endapkan terlebih dahulu, minimal itu 12 jam. Untuk proses yang maksud saya untuk hasil yang maksimal, nggih. Sebenarnya untuk 1 atau 2 jam itu bisa kita lihat perubahan airnya, tapi yang saya baca dari beberapa referensi memang untuk hasil yang maksimal kita memerlukan waktu 12 jam untuk melakukan pencampuran dengan desinfektan alami seperti biji kelor, atau kalau memang susah untuk mencari biji kelor kering bisa memanfaatkan tawas, atau kapur untuk bahan bangunan itu Pak, itu bisa kita manfaatkan dalam proses penjernihan air. Setelah kita diamkan selama 12 jam, baru kita lakukan penyaringan. Kalau untuk keamanannya, apakah aman untuk cuci tangan, kita masih perlu melakukan uji sekali lagi. Mungkin bisa saja kan kandungan air yang kita gunakan untuk percobaan di Ponorogo dan air yang akan digunakan di daerah Kelanting Sari tadi. Itu mungkin kandungannya berbeda. Kita perlu mengecek TDS-nya kembali. Begitu, Pak. Tadi Mbak siapa, nggih? Lupa saya. Saya Ibu Ina Safira dari Universitas Trunojoyo. Oke. Begitu Ibu Ina. Ya Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Mas Aldi boleh nambahin? Oh, oke. Silakan Mbak. Assalamualaikum Mbak Ina. Saya mau nambahin dikit ya. Yang perlu ditekankan pada teman-teman KM melalui proyek kecil ini adalah air yang kita hasilkan itu bukan untuk keperluan primer seperti untuk dikonsumsi, tapi lebih kepada keperluan tersier dan sekunder seperti untuk mencuci tangan dan pengisian air di kamar mandi seperti itu. Apakah suara saya terdengar? Karena layar saya kok mati di sini. Ya, jelas banget Mbak suaranya. Oh, oke. Oke. Terus yang kedua, untuk pengujian secara kimia untuk membuktikan apakah air ini benar-benar bersih dan jernih dan layak dikonsumsi, itu perlu uji klinis menggunakan laboratorium kimia. Nanti akan ada lagi uji lanjutan untuk mengukur tingkat bakterinya, tingkat aroma airnya, dan sebagainya. Konsep sederhana yang kita ketahui saat ini tentang air bersih itu ada 3 indikator. Ketika dia tidak berwarna, tidak berbau, dan rasanya itu hambar, netral, seperti itu. Jadi, sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman KM, kami dari ACAS Indonesia nitip nih yang pertama, untuk perilaku hidup hemat air, lebih baik kita menjaga daripada kita
menjernihkan air. Terus yang kedua, hasil filtrasi dari proyek ini sebaiknya jangan dulu digunakan untuk konsumsi atau diminum. Itu membutuhkan proyek yang lebih besar dan uji klinis selanjutnya. Seperti itu, nggih. Terima kasih. Ya, cukup jelas. Ada lagi yang mau sharing pandangannya? Jadi kalau kita berdiskusi ya dari tadi pagi gitu sampai jam segini ini bagaimana melihat potensi air limbah ini menjadi air jernih gitu dan memberikan pemahaman kepada anak-anak di kampus mengajar di 2 eksperimen kelas itu nanti ya, entah itu nanti kelas 4 sampai kelas 6 atau bagaimana itu nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Dan setelah itu nanti kita melihat hasilnya seperti apa, apakah anak-anak nanti feedbacknya itu tahu dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa berdiskusi juga setelah ini. Insya Allah masih banyak access gamification. Tadi kata Mas Noib kan setiap bulan ada. Dan nanti kita bisa dengan tema-tema yang lebih menarik. Karena memang tadi ya ada solo mengajar, ada kampus mengajar, gitu ya. Ya mengajar lah ya. Dan itu seru banget. Silakan, ada lagi? Kalau misal tidak ada, kami berikan waktu Mbak Tiwi untuk menyampaikan closing statement. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Pak Aldi. Jadi mungkin kesimpulan dari materi yang saya sampaikan dan hasil diskusi kita pada pagi hari ini, rumitnya cara menjernihkan air, maka lebih baik kita melindungi sumber mata air agar tidak tercemar oleh aktivitas kita. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tiwi. Terima kasih teman-teman KM. Terima kasih dan kami serahkan kembali ke Mbak Tiwi selaku pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aldi. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada pagi hari ini, Mbak Dian Eka Pratiwi, dan juga terima kasih kepada moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Rohmat Aldi Purnomo. Oke, berikutnya untuk pengumuman peserta teraktif akan kita umumkan di WhatsApp grup ya teman-teman. Baik. Alhamdulillah, sekarang kita berada di penghujung acara. Dari acara pada pagi hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sebaiknya kita menjaga sumber mata air daripada kita berusaha untuk menjernihkan air yang kotor. Baik, saya akan segera menutup acara pada pagi hari ini. Terima kasih kepada moderator, pemateri, dan juga seluruh peserta atas partisipasi dan juga kerjasamanya. Saya ucapkan mohon maaf dari kami, Panitia Penyelenggara Access Gamification 7 atas kesalahan dalam penyampaian dan juga trouble-trouble dalam pelaksanaan pada hari ini. Saya selaku pembawa acara undur diri dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Dan marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari kami, tetap semangat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.